Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di sini kami akan menjelaskan tentang materi perkembangan peserta didik pada masa remaja. Saya Siti Nur Barokah, di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang perkembangan pada masa remaja dari aspek fisik. Perkembangan pada masa remaja yang paling dirasakan adalah perubahan fisik. Pada masa remaja terjadi pubertas, yaitu proses perubahan yang bertahap dalam internal dan eksternal tubuh anak-anak sebagai persiapan menuju dewasa. Secara umum, perubahan-perubahan fisik remaja laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu untuk remaja laki-laki, ditandai dengan pertumbuhan testis, yang kedua yaitu pertumbuhan rambut, yang ketiga pembesaran badan, yang keempat pembesaran penis, yang kelima yaitu perubahan suara karena pertumbuhan pita suara, yang keenam tumbuhnya rambut di wajah dan ketiak, yang terakhir yaitu kelenjar menghasilkan minyak dan keringat. Lalu untuk remaja perempuan, yaitu yang pertama pertumbuhan payudara, yang kedua pertumbuhan rambut pubis, yang ketiga pertumbuhan badan, yang keempat yaitu menstruasi, yang kelima pertumbuhan bulu ketiak, dan yang terakhir yaitu kelenjar menghasilkan minyak dan keringat. Menurut Az-Zabalawi, masa remaja diawali dengan masa pubertas, yaitu masa terjadinya perubahan-perubahan fisik, meliputi penampilan fisik seperti bentuk tubuh dan proporsi tubuh, dan fungsi fisiologis, yaitu kematangan organ-organ seksual. Nah, perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas ini merupakan peristiwa paling penting, berlangsung cepat, drastis, tidak beraturan, dan terjadi pada sistem reproduksi. Hormon-hormon seksual mulai diproduksi dan mempengaruhi organ reproduksi untuk memulai siklus reproduksi serta mempengaruhi terjadinya perubahan tubuh. Nah, adapun perkembangan seksual pada masa remaja, baik remaja putri maupun putra, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perkembangan seksual pada remaja putri ditandai dengan yang pertama yaitu menstruasi, yang kedua yaitu ditandai tumbuhnya rambut pubis, yang ketiga ditandai dengan pembesaran buah dada dan pinggul, lalu yang keempat yaitu remaja putri mengalami menarche antara usia 10-15 tahun. Lalu untuk remaja putra ditandai dengan yang pertama mengalami mimpi basah, yang kedua yaitu pembesaran suara, yang ketiga yaitu tumbuhnya rambut pubis, yang keempat tumbuhnya rambut pada bagian tertentu seperti pada dada, kaki, kumis, dan sebagainya. Perkembangan peserta didik pada masa remaja dari aspek kognitif. Teori kognitif. Kognisi adalah perubahan atau proses mengetahui. Ada dua teori pendekatan dasar untuk memahami kognisi. Pendekatan pertama adalah 39 Piaget Approach yang menekankan perubahan kualitatif dalam cara berpikir ketika mereka berkembang. Pendekatan kedua adalah teori Vygotsky. Perkembangan kognitif. Jean Piaget adalah psikolog perkembangan dari Swiss yang tertarik dengan pertumbuhan kapasitas kognitif manusia. Piaget mengajarkan bahwa perkembangan kognitif adalah hasil dari gabungan kedewasaan otak, sistem saraf, dan adaptasi pada lingkungan kita. Ia menggunakan 5 term untuk menggambarkan dinamika perkembangan itu. Skema menunjukkan struktur mental, pola pikir yang orang gunakan untuk mengatasi situasi tertentu. Mereka membuat skema yang tepat dengan situasi. Adaptasi adalah proses dengan mana anak-anaknya menyesuaikan pemikiran untuk memasukkan informasi baru yang selanjutnya mereka mengerti. Piaget mengatakan bahwa anak-anak menyesuaikan diri dengan dua cara, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah memperoleh informasi baru dan memasukkannya ke dalam skema sekarang dalam respon terhadap stimulus yang baru. Akomodasi meliputi penyesuaian pada informasi baru dengan menciptakan 40 skema yang baru ketika skema lama tidak diterima. Ketika anak-anak memperoleh semakin banyak informasi, mereka menyusun pemahamannya tentang dunia secara berbeda.
Konsep equilibrium atau keseimbangan esensial dalam definisi Piaget tentang kecerdasan sebagai bentuk equilibration. Equilibration didefinisikan sebagai kompensasi untuk gangguan eksternal. Perkembangan intelektual menjadi kemajuan yang terus-menerus bergerak dari satu ketidaksinambungan struktural ke keseimbangan struktural yang baru dan lebih tinggi. Piaget menguraikan 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu sensori-motor, preoperasional, konkret operasional, dan formal operasional. Teori Lev-Vygotsky, ketertarikannya pada perkembangan bahasa dan kognitif dalam hubungan dan proses belajar 41 manusia. Vygotsky, walau hidupnya singkat, teori yang dihasilkan merupakan teori yang sangat berarti bagi perkembangan dan psikolog dalam dunia pendidikan. Satu hal pertanyaan Vygotsky yang terkenal adalah pembelajaran dan perkembangan merupakan dua hal yang saling berkaitan sejak hari pertama kehidupan manusia. Salah satu konsep penting dari teori Vygotsky adalah zone of proximal development. Vygotsky mendefinisikannya untuk tugas-tugas yang sulit dikuasai sendiri oleh siswa, tetapi tidak dikuasai dengan bimbingan dan bantuan orang dewasa atau siswa yang lebih terampil. Ia yakin bahwa seorang siswa pada sisi pembelajaran konsep baru dapat memperoleh manfaat dari interaksi dengan seseorang pendidik atau teman sekelas. Dengan cara yang sama, orang dewasa dan teman sebaya dapat membantu seorang anak mencapai konsep atau kecakapan baru dengan memberikan informasi yang mendukung. Vygotsky telah membantu para pendidik. Vygotsky yakin bahwa pembelajaran perkembangan adalah sama tetapi tidak identik. 45 kombinasi dari pengajaran anak dan menghargai perkembangan individu anak akan mengoptimalkan pembelajaran. The American Academy of Child and Adolescent Fact of Family 2008 menyatakan perkembangan kognitif pada anak usia 11-13 tahun meliputi pertumbuhan kemampuan berpikir abstrak. Kedua, lebih tertarik dengan pemikiran mengenai masa depan. Ketiga, minat-minat intelektual yang lebih luas berkembang. Keempat, lebih dalam memikirkan hal-hal berkait dengan moral. Kemampuan kognitif ini terus berkembang sejalan dengan usia remaja, sehingga remaja pada usia 14-18 tahun berkembang telah memiliki kemampuan kognitif secara berikut. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir abstrak. Yang kedua, kemampuan yang lebih besar untuk menentukan tujuan. Yang ketiga, lebih tertarik pada alasan-alasan moral. Dan yang keempat, kemampuan berpikir tentang makna hidup. Sekian. Baik, selanjutnya saya Alfiah akan menjelaskan mengenai perkembangan pada masa remaja dilihat dari aspek psikososial. Dilihat dari aspek psikososial itu sendiri merupakan suatu perubahan di dalam kehidupan individu, baik bersifat psikologik maupun bersifat sosial, yang membahas tentang aspek-aspek dari perkembangan manusia. Masa remaja merupakan masa transisi seseorang dari anak-anak menjadi dewasa. Salah satu tugas perkembangan masa remaja yang tersulit adalah berhubungan dengan penyesuaian sosial. Banyak remaja yang mencapai masa kedewasaannya dengan berbagai masalah, yang disebabkan kurangnya perhatian, kurangnya kasih sayang, dan bimbingan dari orang tua. Kemudian, tahap perkembangan pada masa remaja menuju kedewasaannya. Salah satunya yaitu cemas terhadap penampilan badan atau fisik, yang kedua, perubahan hormonal, kemudian yang ketiga, menyatakan kebiasaan atau merasa sebagai seorang individu tidak hanya sebagai seorang anggota keluarga, namun seorang individu pun bertanggung jawab kepada dirinya sendiri maupun orang lain.
Kemudian perilaku pemberontak atau melawan. Itu juga termasuk tahap perkembangan kepada masa remaja. Kemudian yang terakhir, lebih mendahulukan seorang kawan dibandingkan dirinya sendiri maupun keluarga. Adapun dampak terhadap remaja sendiri itu kesadaran diri meningkat. Kemudian yang kedua, pemarah. Terkadang remaja lelaki pun yang tadinya pendiam dapat menjadi lebih agresif. Kemudian timbul jerawat baik pada masa remaja laki-laki maupun remaja perempuan. Kemudian yang ketiga, berkesinambungan dengan cara berpakaian atau berbicara dan cara penampilan diri sebagai suatu usaha untuk mendapatkan identitas baru. Kemudian yang terakhir, ingin tampak sama dengan teman sebaya ataupun cara berpakaiannya, gaya rambut, ataupun mendengarkan musik dan lain-lain. Itu adalah caranya sendiri agar bisa sama dengan teman sebayanya. Kemudian perasaan memiliki terhadap teman sebaya atau remaja laki-laki yang biasanya membentuk geng, kelompok, atau sementara remaja perempuan mempunyai sahabat-sahabat, itu adalah salah satu perubahan perkembangan pada masa remaja menuju kedewasaannya.